Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sistem dan teknik perencanaan peramalan SDM dan metode perencanaan SDM yang merupakan subtopik dari perencanaan dan pengembangan SDM yang diampuh oleh Profesor Dr. Haja Sudaryanti, MPD APU. Materi pertama mengenai sistem dan teknik perencanaan peramalan SDM. Komponen perencanaan SDM meliputi yang pertama tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yakni menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa depan. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan variabel penting dan berpengaruh dalam aktivitas perencanaan organisasi. Yang ketiga, audit SDM. Audit SDM perlu memperhatikan kualitas kekuatan kerja dan penentuan kualitas. Yang keempat, peramalan SDM. Peramalan SDM adalah suatu proses dalam meramalkan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa mendatang. Sistem perencanaan SDM dapat dilihat pada gambar dimensi permintaan dan suplai perencanaan SDM. Adanya penyebab permintaan karena lingkungan eksternal, organisasi, dan persediaan karyawan. Berikutnya digunakan teknik forecasting untuk membuat estimasi tentang penawaran SDM di masa depan. Permintaan SDM ini berupa SDM jangka pendek maupun jangka panjang dan permintaan SDM internal maupun eksternal. Dari permintaan SDM ini, maka akan muncul rencana SDM jangka pendek dan jangka panjang dengan proses staffing internal maupun proses staffing eksternal. Penempatannya berdasarkan persediaan dan analisis pasar tenaga kerja. Analisis penawaran internal dan eksternal SDM. Analisis penawaran internal SDM meliputi: pertama, data kemampuan. Data kemampuan adalah informasi inventarisasi, kemampuan menguraikan dan mencatat pengalaman, pendidikan, dan masalah jabatan lebih spesifik. Yang kedua, sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM berisi kombinasi semua jenis data pegawai dan informasi mengenai jabatan dan posisi menjadi database interaktif. Berikutnya, analisis penawaran eksternal SDM meliputi: pertama, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah proses terjadinya penempatan dan hubungan kerja melalui penyedia dan permintaan pegawai. Yang kedua, sosial budaya. Sosial budaya adalah perubahan usia pegawai, perubahan dalam komposisi penduduk, menciptakan isu sosial multikultural, demografi membentuk pasar untuk beraneka produk, perubahan sosial budaya menciptakan perubahan pada segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir, keragaman angkatan kerja. Keragaman angkatan kerja terdiri atas golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Penawaran SDM. Audit SDM, perencanaan suksesi, bagan penggantian SDM merupakan faktor penawaran SDM internal, sedangkan kebutuhan eksternal dan analisis pasar tenaga kerja merupakan faktor penawaran SDM eksternal. Faktor yang mempengaruhi permintaan SDM. Yang pertama, faktor eksternal meliputi perekonomian, sosial, politik, hukum, teknologi, pesaing, dan lain-lain. Yang kedua, faktor organisasi, yakni rencana strategis, anggaran, perakiraan penjualan dan produksi, unit usaha baru, perancangan organisasi dan pekerjaan, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, faktor tenaga kerja, yakni pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, kematian, cuti, dan lain-lain. Teknik perencanaan SDM. Yang pertama, pendapat pakar, meliputi keputusan informasi dan instan, survei formal oleh pakar, nominal grup teknik, dan teknik disiplin. Yang kedua, tren, meliputi ekstrapolasi, indeksasi, analisis statistik. Dan yang terakhir, metode lain, meliputi analisis anggaran dan perencanaan, analisis usaha baru, model komputer, dan teknik simulasi. Materi berikutnya mengenai metode perencanaan SDM. Teknik prediksi metode kuantitatif meliputi moving average, exponential smoothing, trend projection, regression, linear programming, actuarial model, probability matrix, simulation, first order Markov model, dan semi Markov model. Karakteristik metode kuantitatif. Yang pertama, biasanya digunakan perusahaan berskala besar dan menengah karena jumlah pekerjaan atau jabatan banyak dan bervariasi sehingga permintaan SDM akan besar. Yang kedua, ditunjang data SDM beberapa tahun ke belakang. Yang ketiga, digunakan biasanya pada saat kondisi ekonomi normal. Yang keempat, pada perusahaan multinasional terdapat kendala yang disebabkan perbedaan budaya dalam menjalankan operasi bisnis. Dan yang kelima, teknik perhitungan kuantitatif tidak menyinggung kualitas SDM dan kompetitifnya. Teknik prediksi metode kualitatif terdiri dari 4 teknik. Yang pertama, teknik kelompok besar. Yang kedua, teknik kelompok kecil. Yang ketiga, teknik kelompok nominal. Dan yang keempat, pakar untuk bertemu secara langsung. Karakteristik metode kualitatif. Yang pertama, proses memprediksi permintaan SDM dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian mengestimasi jumlah, dan kualifikasi SDM. 2. Dilaksanakan oleh ahli SDM bekerjasama dengan divisi SDM. Yang ketiga, kelemahan metode ini didasarkan pada pengalaman, keyakinan, pendapat yang bersifat individu atau perorangan yang subjektif sehingga berdampak rendah terhadap keakuratannya. Dan yang keempat, keunggulan metode ini mampu menelusuri kondisi semua variabel yang mudah berubah sehingga mengkaji jumlah dan kualifikasi SDM berdasarkan kondisi terkini. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.